Nah, di bagian 2 itu kita akan mulai jadi bagaimana untuk menentukan ini gitu ya. Oke, ini sih sebenarnya kalau misalnya kita punya K ya, Kx itu 2x ya. Oke, kita kalikan berarti ya. Kx itu berarti kita tinggal menjadi Kx ya. Oke, kemudian K dikali 2x berarti dia menjadi K2x ya. Atau karena ini kali, sebenarnya kita bisa membuat dia menjadi Kx 2Kx. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita akan mengubah jika Kx-nya ini adalah X ya. Berarti kan Kx ini satu paket kan kita menjadi X, maka Kx yang ini juga berubah menjadi X, sehingga yang 2 ini tinggal kita pindahkan ke bawah, sehingga Kx 2x itu juga menghasilkan X2X. Nah, ini memenuhi persamaan yang atas ini gitu ya. Nah, sehingga untuk yang contoh subruang ini ya, maka dia memenuhi gitu ya. Nah, sehingga ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka kita bisa pastikan bahwa W merupakan subruang. Nah, untuk selanjutnya adalah yang contoh bukan subruang, itu seperti apa? Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, jadi jika W itu XY, kemudian X tambah Y itu sama dengan 1. Nah, jika dia adalah vektor 0,0 ya, kemudian kalau kita tambahkan X tambah Y itu hasilnya adalah 1. X ini kan adalah X, ini adalah Y gitu ya. Kalau kita tambahkan X tambah X itu hasilnya adalah 0, sehingga ini tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan sih sebenarnya kita tidak perlu menghitung semuanya ya, kalau misalnya kita cuma mau ngecek ini masuk atau enggak gitu ya. Tapi kalau mau dihitung semuanya ya berarti bisa dilihat gitu ya. Nah, cuma kalau di sini ternyata ini tidak memenuhi, maka dia bukan subruang gitu. Nah, untuk visualisasi pada subruang sendiri kalau di R3 itu bagaimana? Jadi untuk dimensinya 0 dia hanya titik, yaitu vektor 0. Kalau dimensinya 1 dia garis saja melalui titik asal ya. Nah, kalau dimensinya 2 dia bidang melalui titik asal. Kemudian kalau dimensinya 3 itu seluruh di R3 gitu ya. Ini adalah untuk visualisasi subruangnya. Nah, ini trik cepat untuk subruang. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi kalau misalnya bentuk AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0 itu kemungkinan subruang. Tapi kalau misalnya AX ditambah BY tambah CZ sama dengan D, maka D itu bukan subruang. Nah, ini nanti bisa diisinya dengan apa? Ya, ini bisa diisinya dengan menggunakan sistem persamaan linear gitu. Nah, aplikasi dalam informatika itu representasi fitur di mesin learning, misalnya dalam penggunaan vektor, kemudian bisa menggunakan kompresi data atau PCA, ya, reduksi ke subruang, terus ada grafika komputer yaitu transformasi di subruang. Nah, kita akan bahas dari contoh ya. Contoh satunya itu adalah kita akan memeriksa apakah X, Y, Z elemen R3 di mana X tambah Y tambah Z itu sama dengan 0 itu merupakan subruang atau tidak gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mengecek dari vektor 0. Nah, kita tahu dia itu adalah 0,0,0 gitu ya. Nah, jika kita punya vektor 0, kalau misalnya kita representasikan dia adalah X, yang ini adalah Y, dan ini adalah Z. Kalau kita tambahkan itu maka nilainya adalah 0 gitu. Maka untuk yang syarat pertama ini terpenuhi. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah mengecek mengenai penjumlahan ya. Nah, untuk yang penjumlahan itu
kita tahu bahwa X tambah Y tambah Z itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita punya vektor U dan vektor V, maka kita akan jumlahkan berarti ya X dengan X vektor U dengan X vektor V, Y vektor U dengan Y vektor V, Z vektor U dan Z vektor V gitu ya. Nah, di sini kita tahu X kita anggap X1 untuk U ya. Oke, misalnya U itu adalah X1, berarti V-nya itu adalah X2. Oke, berarti kan gini ya, X1 tambah X2, kemudian untuk Y juga sama, Y1 tambah Y2, kemudian untuk Z juga sama, Z1 ditambah Z2, seperti ini ya. Nah, sehingga jika kalau misalnya kita menjumlahkan ya, berarti ini akan menjadi X1 tambah X2 gitu ya, karena ini kan dijumlahkan keseluruhannya. Oke, terus kemudian kita tambahkan Y1 dengan Y2, kita jumlahkan Z1 dengan Z2 ya. Nah, berarti kita bisa menggabungkannya jadi X1 tambah Y1 tambah Z1, karena ini kan semuanya sama ya. Nah, ini sama karena hanya terhalang kurung saja. Jadi kalau kita hilangkan kurungnya pun semuanya bisa ya. Kalau misalnya kita hilangkan, coba kita hilangkan kurungnya. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita tambahkan, dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita berdasarkan pada Y1 dan 2-nya gitu ya. Berarti ini Y2 ditambah X2 ditambah Y2 ditambah Z2 gitu ya. Nah, kita mengetahui bahwa X tambah Y tambah Z misal itu adalah 0 gitu ya. Berarti kan ini 0 ya. Kemudian X2 ditambah Y2 ditambah Z2 itu juga 0. Maka 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Jadi hasil penjumlahan juga 0 gitu ya. Itu adalah untuk yang syarat kedua, berarti ini memenuhi. Nah, sekarang adalah untuk syarat ketiga, di mana dia merupakan perkalian skalar. Nah, untuk perkalian skalar, saya di sini aja ya, mudah-mudahan cukup. Sini aja nih. Oke, untuk yang ketiga adalah perkalian skalar. Nah, untuk perkalian skalar itu berarti dikali ya. Nah, untuk dikali itu berarti kan sebenarnya kalau X, Y, Z itu berarti misalnya kita punya K, itu dikali X, Y, dan Z gitu ya. Nah, ini kan sama dengan gini kan, K kali X gitu ya. Kemudian ditambah K kali Y, ditambah K kali Z gini ya, sama dengan berapa gitu ya. Nah, karena di sini sebenarnya semuanya K, dan K, berarti ini kita tinggal menambahkan yang di sini gitu ya. Karena K ini kan semua skalar dengan K, berarti X ditambah Y ditambah Z gitu. Nah, sama dengan K, kita mengetahui bahwa kalau misalnya X tambah Y tambah Z itu adalah 0, berarti kita kalikan 0, K dikali 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, berarti yang kedua ini, ketiga ini juga memenuhi. Sehingga untuk himpunan X, Y, Z elemen R3, di mana X tambah Y tambah Z sama dengan 0, itu merupakan adalah subruang. Nah, ini adalah untuk contoh pertama. Kita lanjutkan di contoh kedua di video selanjutnya.